dalam puisi seperti Joko Damono. Saya Frida Saskia Dinda Pretisia dengan rekan saya. Dengan saya Nimas Aina Ulmardia Hamir. Nah, hari ini kita akan membahas 3 karya besar beliau yang sangat berpengaruh. Yang pertama yaitu ada karya puisi Dukamu Abadi, yang kedua itu ada karya puisi Mata Pisau, dan yang ketiga ada karya puisi Aku Ingin. Nah, dalam talkshow kali ini kami mengundang beberapa sastrawan keren nih. Yang pertama ada Kak Saja yang membahas tentang puisi Dukamu Abadi, lalu kemudian ada Kak Safira yang membahas tentang puisi Mata Pisau, dan terakhir ada Kak Ayu yang membahas puisi Aku Ingin. Dan juga kita memiliki kritikus hebat nih, yaitu Kak Atta dan Kak Kirana. Nah, langsung aja ya kita mulai dari puisi Dukamu Abadi. Baik Kak Satya, gimana sih tanggapan tema puisi ini? Kalau menurut Kak Satya? Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi salah satu karya sastra yang berjudul Dukamu Abadi ini adalah karya dari seorang yang bernama Sapardi Djoko Damono. Nah, beliau ini lahir di kota Solo pada 20 Maret 1940. Nah, untuk tema dari karya novel ini menggambarkan perasaan duka cita, empati, transformasi, dan harapan. Nah, dalam novel ini penyair menggambarkan perjalanan emosional dan juga rasa sakit yang mendalam mengenai pembebasan dan memberi dukungan. Seperti itu, Pak. Wah, menarik sekali. Lalu, untuk gaya kebahasaan yang digunakan Sapardi Djoko Damono dalam puisi itu seperti apa ya? Untuk gaya bahasanya sendiri, dalam novel ini menggunakan bahasa yang kuat dan juga berciri khas simbolis. Jadi menggunakan metafora untuk menggambarkan perasaan dan transformasi emosional. Nah, selain itu gaya penyair juga dalam menyampaikan pesan ini menggunakan bahasa yang sederhana namun dapat menggugah puisi dan menggugah pembaca dalam puisi ini menjadi lebih efektif, merasakan secara langsung penggambaran perasaan manusia yang kompleks. Baik, tadi sudah dijelaskan ya tema dan gaya bahasa. Kalau pesan moral dari puisi ini tuh apa sih Kak Satya? Untuk pesan moralnya sendiri dalam novel Dukamu Abadi ini mengajarkan bahwa kita itu boleh bersedih, namun jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan tersebut. Nah, karena jika kita terlalu lama dan tenggelam dalam suatu kesedihan, maka kita bisa kehilangan arah dan juga jati diri kita sendiri. Dan puisi ini juga kita dapat belajar untuk menerima duka dengan lapang dada, dengan terbuka, menemukan kembali ketenangan serta makna hidup yang selama ini kita jalani. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Satya. Kita beralih ke kritikus ya, Kak Atta. Kalau menurut Kak Atta, gimana sih pesan dari puisi ini? Kalau dari saya sendiri ya, saya sepakat dengan Kak Saja. Puisi ini membuat pembaca merenung dalam diam. Pak Sapardi juga menegaskan bahwa duka tak selalu negatif. Ia menyatakan bahwa duka juga buruk dari kehidupan itu sendiri. Wah, tadi puisi Dukamu Abadi cukup menarik ya. Baik, sekarang kita akan beralih ke puisi Mata Pisau. Untuk Kak Safira,
bagaimanakah tema utama puisi tersebut? Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi untuk tema utama puisi Mata Pisau adalah konflik batin dan kesadaran diri manusia. Jadi pisau itu menjadi simbol rasa Wah, simbolisnya cukup kuat ya. Lalu kalau dengan gaya bahasanya gimana nih Kak Safira? Baik, jadi gaya bahasanya dari Seno Gumira Aji Dharma menggunakan bahasa simbolik atau puitis. Jadi dia itu memakai metafora atau pisau sebagai diri tokoh, personifikasi, serta repetisi untuk menegaskan tekanan batin. Seperti itu, Kak. Wah, cukup menarik ya. Lalu untuk pesan moral yang bisa kita ambil dari puisi Mata Pisau tersebut apa ya, Kak? Baik, untuk pesan moral yang dapat diambil dari puisi ini adalah tentang dualitas dan tanggung jawab moral. Jadi setiap potensi atau hal seperti pisau tajam memiliki dua sisi manfaat dan bahaya. Manusia bertanggung jawab atas niat dan cara penggunaannya. Puisi ini juga memperingatkan tentang bahaya, godaan, atau obsesi terhadap hal-hal destruktif dan menuntut kesadaran diri serta kehati-hatian dalam menghadapi pilihan hidup. Beberapa juga melihatnya sebagai pesan tentang kejujuran yang menyakitkan. Seperti itu, Kak. Baik, tadi kita udah tanya nih ke kritikus ke atas. Selanjutnya aku mau tanya nih ke kritikus Kak Kirani. Menurut Kak Kirani gimana sih puisi Mata Pisau ini? Kalau menurut saya sendiri sih benar ya adanya apa yang sudah disampaikan oleh sastrawan Kak Syafira tadi. Saya membaca puisi ini tuh sebagai refleksi sosial begitu. Pak Sapardi itu seakan memperingatkan bahwa manusia modern itu harus berhati-hati dalam menajamkan diri. Kayak jangan sampai kehilangan sisi kemanusiaan seperti itu. Baik, terima kasih Kak Kirana. Sekarang kita tiba ke puisi yang paling populer, yaitu puisi Aku Ingin. Nah, kepada Kak Ayu, boleh dijelaskan tema puisinya? Nah, jadi tuh tema utama dalam puisi Aku Ingin karya Supardi Djoko Damono adalah cinta dan kesederhanaan. Puisi ini menggambarkan keinginan untuk mencintai seseorang dengan tulus dan sederhana, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Di puisi ini juga mengungkapkan perasaannya dengan cara tidak berlebihan dan tidak rumit, melainkan dengan kesederhanaan dan ketulusan. Seperti itu. Lalu untuk kesederhanaan itu memang khas dari Sapardi Djoko Damono ya? Iya, benar. Emang Oke, kalau pesan moralnya Kak Ayu? Jadi pesan moral yang ada di puisi Aku Ingin ini itu adalah tentang cinta, tulus, dan ikhlas. Puisi ini menekankan pentingnya mencintai seseorang dengan tulus dan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan dari orang lain. Cinta yang tulus dan ikhlas ini diwujudkan dalam bentuk kesederhanaan dan pengorbanan, seperti kayu kepada api yang menjadikan abu. Seperti itu. Baik, kita balik lagi nih ke kritikus Kak Atta. Kalau menurut Kak Atta, gimana puisi yang terakhir ini? Jadi menurut saya ya, saya kira inilah mengapa puisi ini abadi. Kesederhanaan katanya justru membuatnya universal. Siapapun dari generasi manapun bisa merasakan kedalaman maknanya. Wah, luar biasa ya. Dari 3 puisi tersebut, kita bisa belajar sesuatu loh. Mulai dari puisi Dukamu Abadi. Di situ kita belajar bagaimana cara menerima suatu kesedihan yang mendalam. Dari puisi Mata Pisau, kita bisa belajar
bagaimana kita berhati-hati dalam menggunakan kekuatan. Dan dari puisi, aku ingin kita bisa memahami makna cinta yang tulus dan suci. Betul banget nih Kak Nimas. Pak Sapardi Djoko Damono memang mampu menyelipkan kebijaksanaan hidup dalam kesederhanaan kata. Nah, selanjutnya kita buka sesi diskusi. Bagi yang bertanya, silahkan. Silahkan. Mas. Baik, apakah suara saya terdengar? Dengar, Kak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Elisa Katrinada. Di sini saya ingin bertanya. Puisi-puisi Sapardi kan dikenal dengan lembut, tenang, dan personal. Namun pada masa 1970-an itu, situasi sosial politik Indonesia itu kan sedang penuh gejolak dan ketidakadilan. Mengapa Sapardi memilih untuk menulis tentang cinta dan kesunyian, bukan tentang penderitaan? Terima kasih. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Kak Alisa. Untuk puisi Pak Sapardi sendiri itu memang tidak secara langsung berbicara tentang politik atau penderitaan sosial, tetapi tetap mencerminkan realitas batin manusia di tengah kekacauan. Cinta, kesedihan, dan keikhlasan adalah bagian dari kemanusiaan. Dengan menggambarkan kedalaman emosi itu, Sapardi sebenarnya tetap menegaskan nilai-nilai sosial seperti empati, kejujuran, dan refleksi diri. Izin menyanggah, Kak. Tapi apakah keindahan dan keheningan batin itu cukup untuk mengunggah perubahan sosial? Bukankah puisi seharusnya menjadi senjata nurani untuk menentang ketidakadilan? Terima kasih. Baik, izin menjawab sanggahan. Pak Sapardi itu tidak menolak perubahan sosial, hanya saja menempuh jalan yang berbeda. Kalau Rendra itu kalau Pak Sapardi sendiri menggugah lewat kesunyian. Satu menampar hati, satu lagi menyentuh jiwa. Dua-duanya menggerakkan nurani manusia, hanya saja caranya yang berbeda. Seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, untuk kami masih membuka sesi diskusi. Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya ingin bertanya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Baik. Dalam puisi yang berjudul Aku Ingin, cinta digambarkan sederhana dan pasif. Apakah ini tidak menunjukkan sikap pasrah dan kurang berani menghadapi kenyataan hidup? Terima kasih. Izinkan saya menjawab. Justru keberanian Pak Sapardi, berani sederhana, berani tidak berlebihan. Di masa ketika banyak penyair bersuara lantang, Sapardi memilih diam dan yang bermakna. Ia menegaskan bahwa cinta sejati bukan soal ekspresi besar, melainkan kejujuran perasaan. Baik, izin menyanggah. Namun, apakah kesederhanaan itu tidak beresiko membuat pembaca apatis terhadap masalah sosial? Baik, izin menjawab sanggahan. Kalau menurut saya sih tidak juga ya, karena cinta dan empati dalam karya Pak Sapardi Djoko Damono itu membentuk manusia yang lebih lembut dan juga sadar diri. Orang yang mengenal kasih dan empati akan lebih sulit untuk menindas orang lain. Itu juga bentuk perlawanan dalam keadaan yang sunyi seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya kita ada pertanyaan terakhir nih. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Izin bertanya. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi tadi kan W.S. Rendra menulis tentang semangat, pamflet, dan aksi. Sementara Sapardi lebih seperti menyendiri. Menurut teman-teman kelompok 6 sekalian, apakah puisi lirikal seperti karya Sapardi
bisa tetap relevan di tengah situasi sosial yang keras. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Puisi lirikal justru memberikan ruang penyembuhan batin di tengah kerasnya realitas sosial. Rendra mengingatkan masyarakat untuk melihat keluar, sementara Passaparti mengajak melihat ke dalam. Dua arah ini saling melengkapi, bukan meniadakan. Mohon maaf untuk kelompok 6. Saya izin menyanggah dari jawaban yang tadi. Tapi bagaimana jika pembaca hanya tenggelam dalam perasaan dan melupakan aksi nyata? Terima kasih. Baik, izinkan saya untuk menjawab sanggahan dari Kak Ferisa. Jadi perasaan yang jujur itu merupakan akar dari sebuah tindakan. Jadi Sapardi ini menanamkan benih kesadaran batin. Nah, jadi dari situ lahir sebuah tindakan yang tulus. Jadi kedalaman batin tidak melemahkan, tetapi dapat menguatkan keberanian yang. Apakah dapat terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih. Pada temuan dua sastrawan besar ini, kita dapat belajar bahwa perjuangan tidak selalu lewat teriakan dan cinta tidak selalu berarti diam. W.S. Rendra dan Sapardi Djoko Damono memiliki dua arah yang berbeda, tapi mereka sama-sama menuju pada kemanusiaan. Demikian podcast kali ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Nantikan episode selanjutnya dan topik-topik tentang sastra menarik lainnya. Saya Nimas Aina Ulmardia Hamir dengan rekan saya. Saya Frida Susiadina Leticia. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih atas waktunya.